Halo sahabat Bolo Tani Milenial, masih bersama channel Bolo Tani Milenial. Sahabat Bolo Tani semuanya, kali ini saya akan merekomendasikan sebuah obat ya. Di sini request dari beberapa yang inbox yang sudah masuk, yaitu pengen tahu cara mengendalikan hama keong sawah ya. Hama keong sawah di perairan persawahan sahabat semuanya sebenarnya itu kalau populasinya tidak maksimal atau tidak banyak, itu malah justru kadang menguntungkan buat petani ya. Terutama ketika pada awal-awal musim tanam, ketika habis ditanami kemudian kan kebanyakan dari para petani yang di sini itu ya, itu airnya kan dibuang. Nah, nanti ketika dibuang itu si keong itu nantinya akan masuk ke dalam lumpur. Nah, ketika kita mulai melakukan pengairan yaitu di usia sekitar 5 sampai 7 HST, nanti keong-keong tersebut akan muncul lagi. Nah, kebanyakan dari mereka yang berada di sawah cetak ya atau sawah yang nggak di bawah ya, contohnya sawah-sawah cetak itu kendala mereka adalah biasanya di rumput ya. Nah, ketika di usia yang 5 sampai 7 hari kebanyakan itu bibit-bibit biji-biji yang sudah lama terendam air itu akan tumbuh. Nah, ketika dia itu baru tumbuh masih daun 1 atau 2 ya. Nanti ketika si keong ini muncul lagi ketika dilakukan pengairan, dia akan memakan daripada biji-bijian yang tumbuh itu tadi ya. Dengan cara kita melakukan pengairan ataupun pengisian air ke dalam lahan itu harus maksimal ya, terutama harus setidaknya itu sama tingginya dengan pematang di sawah, seperti itu sahabat. Nah, tapi kalau kebetulan populasinya sangat banyak dan itu sangat mengganggu sekali buat para petani, di sini ada 3 ya yang saya rekomendasikan buat sahabat Bolo Tani Milenial semuanya. Karena kebetulan kan masih banyak lagi merek-merek lain yang tentunya nggak cuma 2 atau 3 merek ini saja ya, masih banyak merek-merek dagang lain yang kebetulan mungkin untuk setiap daerah itu untuk pemasarannya berbeda-beda. Kebetulan kalau di daerah saya untuk pemasaran 3 jenis ini masih mendominasi ya sahabat, di tempat saya khususnya di Lampung Timur. Di sini sudah mendominasi 3 ini, dan juga ada satu lagi yang kebetulan untuk stoknya sedang habis di toko kami. Jadi untuk sebagai contoh saja, ini ada Bentan ya. Yang pertama ada Bentan 60 WP. Ini mengandung bahan aktif ventin asetat itu 60% sahabat. Ini produk dari PT Trida Kimia Sakti. Ini ya, ini di sini harganya masih ekonomis dan terjangkau untuk para kalangan petani ya. Jadi kebanyakan mereka itu menggunakan Bentan ya. Bentan itu yang kecil dan juga yang besar karena harga itu sendiri sudah termasuk yang paling ekonomis, betul sahabat. Nah, yang kedua adalah Besnoid 60 WP. Ini juga bahan aktifnya sama, ventin asetat 60%. Ini produk dari DGW ya sahabat ya. Produk dari DGW ini harganya untuk yang Bentan tadi kalau untuk eceran di toko kami itu 58.000. Dan ini untuk kemasan yang 100 gram ya, yang besar. Dan untuk DGW Besnoid 60 WP itu 100 gram itu harganya 70. Jadi masih di setara lebih tinggi daripada Bentan ya. Kalau Bentan 58 ini 70. Dan untuk bagaimana untuk apakah bagus-bagus yang mana ya, biasanya untuk para petani kan membandingkan bagus yang mana gitu kan. Kalau dilihat dari bahan aktifnya itu tetap sama sahabat, dan juga kandungannya itu sama 60%, yaitu ventin asetat ya. Untuk kemarin saya sempat mengetahui bahwasanya ada satu produk lagi yang untuk dosisnya itu 65% sahabat, yaitu kalau nggak salah produk dari PT Yano itu 65% untuk ventin asetatnya ya. Dan dua produk ini itu mempunyai satu bahan aktif yang sama. Nah, bagus yang mana? Kalau menurut saya semuanya bagus ya, karena ketika kita gunakan untuk mengendalikan hama keong ya di sawah, itu semuanya berfungsi dengan baik dan semuanya bisa maksimal sesuai apa yang diharapkan oleh para petani, baik itu DGW ataupun PT Trida Kimia ya, Bentan ataupun Besnoid, itu sama-sama semuanya bagus, tergantung dari kemampuan para petani itu sendiri ataupun kemantapan
dari petani itu sendiri untuk membeli produk yang mana gitu sahabat. Jadi kita nggak membedakan mana yang bagus mana yang enggak, semuanya bagus karena ketika diaplikasikan ke lahan semuanya juga bisa menghasilkan sesuai apa yang diharapkan oleh petani untuk mengendalikan hama dari keong sawah. Nah, satu lagi yang bentuknya cair sahabat, di sini ada namanya Fatal ya. Ini 250 EC. Ini dia bahan aktifnya beda karena kebetulan dia itu cair. Ini produk dari Biotis ya. Itu dia punya bahan aktif niklosamida 250 gram per liter. Ini kebanyakan di sini kalau untuk produk ini adalah digunakan untuk mereka yang mempunyai lahan tambak ya, untuk membersihkan keong dan juga mungkin ikan-ikan kecil yang mengganggu pertumbuhan nantinya untuk anakan ikan yang akan ditebar saat di awal-awal musim penebaran benih ya. Kebanyakan mereka itu menggunakan ini untuk mengendalikan hama yang nantinya memakan benih-benih ikan yang ketika ditabur awal-awal itu kan masih kecil-kecil ya. Jadi mereka itu menggunakan ini untuk mengendalikan yang pertama keong, yang kedua ikan-ikan kecil yang menjadi sumber hama di tambak ataupun kolam tersebut ya. Dan untuk di sawah ini di aplikasinya sama ya, ini Fatal juga sama, di aplikasi di sawah juga bisa, dan tentunya harus sesuai dengan apa yang sudah tertera di sini ya. Dosis dan juga cara pemakaiannya harus sesuai dengan apa yang sudah tercantum di label produk ini ya. Jadi nggak boleh melebihi ataupun membuat aturan tersendiri ya, nantinya malah membahayakan daripada organisme ataupun juga hewan-hewan air lainnya sahabat. Kalau ini khususnya memang untuk Bestowit dan Bentan ini dikhususkan untuk mengendalikan hama keong sawah yang mengganggu pertumbuhan padi ataupun juga mengganggu anakan padi ya, karena ketika dia masih banyak ya, karena kebanyakan itu biasanya yang ganas itu yang masih kecil-kecil sahabat. Itu yang masih kecil-kecil ketika kita melakukan pengairan ataupun memberikan air ketika sudah dibuang selama 3 atau 4 hari, begitu ada air masuk yang kecil-kecil itu akan naik, dan nantinya ketika padi itu mulai batang padi itu mulai akan tumbuh anakan, itu pastinya nanti akan dimakan habis oleh mereka, dan itu sangat merugikan sekali untuk para petani karena anakannya jadi agak berkurang ya, harusnya bisa tumbuh untuk berkembang ya, itu nantinya akan dimakan oleh para keong-keong tadi yang ketika ada air masuk mereka itu akan bangkit kembali seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat petani milenial semuanya yang mungkin sedang bingung cara mengendalikan hama keong sawah ya atau keong emas yang mungkin mengganggu pertumbuhan atau perkembangan dari tanaman padi sahabat semuanya. Jadi saya rekomendasikan yang pertama ada Bestowit, yang kedua ada Bentan, dan yang ketiga ada Fatal ya. 3 produk ini masih cuma sebagai sampel saja karena masih banyak lagi produk-produk dari PT lain ataupun perusahaan lain. Yang penting sahabat di sini adalah harus perhatikan bahan aktifnya ya. Untuk yang tepung ini kebanyakan dari para petani itu mereka lebih cocok dengan bahan aktif Ventin asetat ya. Entah itu untuk persenannya berapa nanti tergantung dari si perusahaan itu memberikan berapa untuk komposisi dari Ventin asetatnya ya. Karena kadang yang Bentan juga ada yang dosisnya cuma 30 atau 25% ya untuk bahan aktifnya, dan itu lebih rendah ya. Jadi nggak semuanya memberikan dosis 60%. Kalau untuk anti keong itu bisa memberikan dosis 65% ya. Itu produk dari PT Yano itu 60% ya. Jadi produk-produk yang sudah ada di pasaran yang bisa digunakan untuk mengendalikan taman padi terutama dari hama keong sawah atau keong emas itu adalah yang berbahan aktif Ventin asetat seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi buat sahabat Polotani milenial semuanya. Jangan lupa yang baru bergabung bersama channel Polotani, dukung terus channel ini agar terus bisa memberikan informasi dan juga sharing bareng ya kepada sahabat-sahabat Polotani se-Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu lembur Indonesia.